Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Pertama-tama yang saya hormati Abi Hanif Humida selaku pengasuh Pondok Pesantren Surya Kamil Arifani Vita, dan juga yang saya hormati orang yang ada di rumah, dan juga saya hormati para guru-guru. Saya akan mempresentasikan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada pembelahan dada. Pembelahan dada yang pertama ketika Rasulullah SAW dalam asuhan Halimah, yaitu ketika dia berumur 4 tahun menurut keterangannya yang sahih. Kemudian pembelahan dada yang kedua pada usia 10 tahun. Kemudian yang pembelahan yang ketiga ketika didatangi malaikat Jibril yang membawakan wahyu dan diangkat sebagai nabi. Dan yang pembelahan yang keempat ketika beliau diisrokan, pada malam beliau diisrokan. Kemudian simbol-simbol kenabian ini termasuk tanda-tanda kenabian juga. Terus beberapa pendapat tentang sifatnya. Ada yang pendapat seperti telur burung dara, itu seperti segumpal daging yang menonjol di punggungnya, yaitu bahu kirinya mengeluarkan cahaya dan menimbulkan kehebatan dan berbau harum. Kemudian mimpi yang baik. Mimpi yang baik ini termasuk tanda-tanda kenabian. Nabi bermimpi, jika Nabi bermimpi itu mimpinya menjadi kenyataan. Ya, Nabi Muhammad melihat sinar cahaya dan mendengar suara pohon dan batu memberikan salam kepadanya, dan awan juga menaunginya setiap Nabi Muhammad berjalan keluar kemana-mana. Mesti diikuti oleh awan, ditutupi biar gak kepanasan. Kemudian bentuk tubuhnya, beliau tidak tinggi dan tidak pendek, dan tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap, dan dia rambutnya tidak keriting dan tidak lurus. Dan jika beliau wafat, di kepalanya itu helai rambut yang berwarna putih tidak sampai 20 helai rambut putihnya. Kemudian Nabi Muhammad juga memiliki tubuh yang ideal, berdada lebar, rambut biasanya itu sampai ke bahu, dan kadang-kadang sampai ke ujung daun telinga, kadang-kadang di pertengahan daun telinga. Kemudian janggutnya lebat, jari-jari tangannya tebal, kepalanya besar, mukanya bulat, dan bulu-bulunya panjang, dan merah matanya seperti ciri-ciri keberanian. Kemudian dari dada ke pusat ditumbuhi rambut yang halus. Terus ketika beliau berjalan dengan tegap dan mantap, dan mukanya bercahaya seperti seakan-akan bulan purnama. Terus suaranya jelas dan merdu, pipinya lembut dan lunak, mulutnya indah, perut dan dadanya ini sama rata, tidak buncit, ya bahasanya tidak buncit. Dan bahu, lengan, dada ini berbulu, tangannya kekar, daging di tumitnya sedikit, dan telapak tangannya lebar. Dan di antara
kedua bahunya ada cap kenabian, yaitu seperti telur burung dara seperti yang saya jelaskan tadi. Terus jika mereka sedang berjalan, bumi itu seperti berlipat untuknya. Jadi jika ada sahabat Nabi yang berjalan bersamanya, maka sahabat Nabi itu terpaksa agak mempercepat lambatnya, padahal Nabi Muhammad itu berjalan biasa. Ini ada cerita ya. Kemudian di apakah ada yang nama Tokah bin Abdul Yazid? Ya tahu kan? Pasti tahu lah. Orang ini adalah orang yang kuat dari suku Quraisy, dan ketika dia bertemu dengan Rasulullah di kota Mekah, pada saat itu dia hanya berdua, mereka dan Muhammad berkata, tidaklah engkau takut kepada Allah dan menerima apa yang aku dakwakan. Ia menjawab, seandainya aku mengetahui ajaranmu benar, maka aku akan mengikutimu. Muhammad berkata, jika aku dapat menjatuhkanmu, apakah engkau dapat mengakui ajaranku itu benar? Terus ia menjawab, iya. Kemudian Muhammad berkata, bangkitlah hingga jika engkau jatuh, jika aku menjatuhkan engkau, langsung bangkit. Kemudian mereka bergulat, tapi hanya sebentar. Nabi Muhammad segera untuk menjatuhkannya hingga tidak berdaya. Kemudian ia berkata, yang tadi Rakanah berkata, ayo kita ulangi lagi, sekali lagi. Muhammad menjatuhkannya lagi. Dan ia berkata, sungguh aneh engkau dapat mengalahkanku. Muhammad berkata, malah ada yang lebih aneh. Bila engkau ingin aku tunjukkan, asal engkau bertakwa kepadaku, bertakwa kepada Allah dan beriman. Ia berkata, apakah itu? Muhammad berkata, aku akan panggil pohon itu, maka pohon itu akan mendatangiku. Terus ia berkata, coba panggil. Muhammad memanggilnya, dan pohon itu menurut dan berdiri di hadapannya. Dan ia berkata, maka suruhlah pohon itu kembali ke tempatnya. Dan Nabi Muhammad menyuruh pohon itu kembali, dan pohon itu kembali lagi. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.